Di selatan Pulau Evia, Yunani, orang bisa melihat turbin kincir angin di mana-mana. Di daerah ini saja ada 400 dan direncanakan akan dibangun lebih banyak lagi. Dari punggung gunung di sana sampai ke sini direncanakan 14 kincir angin lagi. Satu kincir angin tingginya 185 meter, kemudian ada fondasinya dan tentu jalanan yang lebar. Jangan tambah kincir angin lagi. Begitu arti kata-kata yang tercantum pada banner. Penduduk Evia Selatan merasa muak. Mereka bahkan tidak merasakan keuntungan dari listrik yang diproduksi kincir angin karena listrik langsung mengalir ke kawasan Attika di daratan lewat kabel bawah laut. Sebaliknya, warga lokal ditinggalkan untuk mengurus 32 kincir angin yang sudah tidak berfungsi. Sisa kincir angin berpotensi jadi limbah beracun dan tidak ada yang merasa bertanggung jawab untuk mengurus. Surga bagi penggemar olahraga hiking di bagian utara Pulau Evia ini juga terancam. Perusahaan penyedia energi, Motor Oil, ingin menebang 50.000 pohon untuk mendirikan taman kincir angin. Penduduk marah dan tidak mengerti alasan yang diberikan untuk menebang pohon. Beberapa perusahaan sudah memberikan studi tentang lingkungan di daerah ini. Menurut pendapat mereka, penebangan 50.000 pohon dan di bagian area pegunungan di kawasan yang dilindungi ini tidak akan berefek pada lingkungan hidup atau perekonomian lokal. Jadi sejumlah besar orang memprotes. So we had the biggest number of people going against it. Sekarang, sebuah koalisi aktivis, ilmuwan, dan politisi sedang berusaha menjaga biotop ini. Gubernur kawasan itu juga bersikap kritis terhadap aksi yang dilancarkan pemerintah pusat di ibu kota Athena. Kita harus meminta demokrasi energi yang lebih baik. Artinya, harus ada peluang lebih besar bagi investor kecil untuk memproduksi energi terbarukan. Juga harus ada kontrol sosial yang lebih baik bagi investor besar. Dalam hal kapan, bagaimana, dan level mana akan dikembangkan di sebuah daerah. Ini juga jadi kesempatan bagi kami untuk memberikan lisensi bagi penyediaan energi terbarukan. Sejauh ini, lisensi diberikan pemerintah pusat. Perlombaan untuk mendapat izin pendirian kincir angin lepas pantai sudah dimulai. Perusahaan Hellenic Petroleum sudah menandatangani kesepakatan dengan perusahaan besar energi RWE dimulai dengan taman kincir angin lepas pantai berkapasitas 2 megawatt. Tapi belum jelas tepatnya di mana dan kemungkinan tidak akan berdiri dalam waktu dekat. In Greece tends to be deep. Lautan di Yunani biasanya dalam, jadi untuk mendirikan sesuatu yang tertanam di dasar laut harus agak mendekati pantai. Menurut pengertian saya, tahap pertama hanya akan berupa proyek di dasar laut. Dan itu dasar laut yang relatif tidak dalam, tidak jauh dari pantai. Jadi kincir angin bukan hanya akan berada di pulau, melainkan juga di lautan sekelilingnya. Kalau ditempatkan di lautan, efeknya lebih buruk lagi. Wisatawan datang ke sini untuk menikmati lautan yang indah. Kami mengiklankan itu. Air yang jernih, kecantikan alamiah, kedamaian, dan kesunyian. Kita akan kehilangan semua itu. Yunani berusaha untuk mencapai iklim netral. Untuk mencapai itu, pemerintahannya bahkan bersedia mengorbankan alam dan keindahan pulau-pulau di Laut Egea.